Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi budaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Pasti sudah sehat, sudah kaya raya, sudah sakti, dan sudah bahagia. Oke teman-teman, kembali bertemu dengan saya Mas Yunus RK. Oke, teman-teman yang harus dipahami, jadi di dunia spiritual itu terbagi menjadi tiga ya. Ada yang kemarin di video saya yang lalu, ada supranatural, ada supernatural, dan ada spiritual. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang jumbuh ya, yang mengatakan bahwa semuanya melakukan pelatihan A, pelatihan B, ilmu A, ilmu B, itu semuanya spiritual, padahal enggak. Dan perlu dipahami teman-teman, spiritualitas itu namanya saja diambil dari spirit ya. Spirit itu ada semangat ya. Semangat itu adanya di dalam hidup. Nah, hidup itu apa kan gitu? Hidup itu adalah yang ketuhanan kan gitu. Nah, jadi ciri khas spiritualitas itu tidak terikat oleh agama, suku, ras, dan bangsa teman-teman. Ya, karena kita satu manusia gitu ya. Berhubung manusianya turun di Eropa, jadilah manusia Eropa dengan sukunya seperti itu, dengan rasnya seperti itu, agamanya seperti itu. Turunnya di Timur Tengah ya, akhirnya seperti itu. Turunnya di Nusantara, Jawa, dan lain-lain ya, jadinya seperti itu. Padahal spiritualitas itu tidak terikat oleh agama gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar tentang spiritualitas atau spiritual, teman-teman ya harus mendapatkan guru-guru yang dimana dia itu benar-benar tidak terikat oleh agama. Kalau ada orang yang ngomongin tentang spiritual, tapi dia masih bertingkatan agama dalam artian syariat, nah itu dia belum sampai di tingkatan yang spiritual, belum sampai, dia masih di bawah. Bahkan di agama teman-teman ya, di agama itu orang dikatakan sudah berspiritual itu kalau sudah di tingkatan yang ketiga dan yang keempat. Di agama ada syariat, torekot, hakikat, dan makrifat. Jadi kalau sudah berada di tingkatan yang ketiga dan keempat, yaitu hakikat dan makrifat, di sini sudah spiritual gitu. Cara sholatnya orang yang masih tingkatan syariatul syariat, jadi masih awam gitu ya. Sholatnya ya sholat syariat yang biasanya dilakukan oleh orang-orang awam pada waktu itu, ke sholat 5 waktu ya, mulai dari takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam dan diawali dengan wudhu, bersuci secara tubuh luar. Nah itu masih syariat. Kalau tata cara sholat yang torekot itu sholat wusto. Jadi sholat wusto itu sholat yang mencari tahu maknanya sholat, fungsi, kegunaannya apa toh sebenarnya. Itu namanya sholat wusto namanya. Jadi kenapa toh takbiratul ihram harus seperti ini, Allahu Akbar? Kenapa harus ditaruh di jantung? Kenapa nggak di perut saja? Kenapa nggak di ubun-ubun batuk kepala saja yang notabene dibuat berpikir? Kenapa nggak di mata aja yang notabene dibuat? Nah, itu namanya sholat wusto. Jadi namanya torekot. Torekot itu perjalanan mencari. Mencari untuk apa sih gitu loh. Sholat itu untuk apa? Sesuai dengan dalilnya kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kenapa yang dibaca harus surat Al-Fatihah dari banyak surat, 114 surat yang ada di dalam Al-Quran itu gitu. Sholat wusto itu mencari Al-Fatihah gitu ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Diawali dengan alif. Kenapa harus diawali dengan alif? Alif ini sifatnya apa gitu? Alif ini mempunyai sifat yang dimana kalau kita menyandarkan hidup kita kepada satu huruf alif, kita akan selamat. Alif itu mempunyai sifat istifal dan infitah teman-teman. Dari 6 sifatnya secara makhodil hurufnya. Sifat yang pertama adalah istifal dan infitah gitu ya. Istifal, yang kedua infitah. Itu posisi pangkal lidah merendah dan ujung lidah merendah. Itu fungsinya kalau diterapkan dalam hidup itu apa? Diterapkan dalam hidup kita tidak boleh banyak mulut, banyak ngomong. Makanya Tuhan menciptakan, semesta menciptakan mulut kita satu, kuping kita dua. Itu disuruh apa? Banyak diam, suruh banyak belajar, mendengar gitu loh. Itu masuk tataran sholat wusto gitu. Dan setelah alif ada huruf ba. Itu kenapa ba itu bentuknya seperti ini ya gitu. Bentuknya seperti ini. Dan ada titik di bawah. Kenapa titiknya kok 1 enggak 2 kan gitu. Enggak 3 gitu. Nah, itu semuanya ada ilmunya teman-teman, dan ini ilmu spiritual gitu loh. Tapi kalau mengaku spiritualitas, mengaku praktisi spiritual, masih aja terjebak di agama, terutama di syariatul syariat gitu ya, masih menjalankan sholat syariat gitu kan, masih menyuruh sholat tahajud, sholat duha, itu
dia belum masuk ke tingkatan spiritualitas. Dia belum berspiritual, karena spiritual itu tidak terikat oleh agama, oleh suku, oleh ras, bahkan tidak terikat apapun. Namanya kita manusia, namanya spiritualitas gitu loh. Ilmu hidup, ilmu ketuhanan gitu. Nah, itu seperti itu. Kembali lagi, kalau sudah naik kepada tingkatan yang hakikat gitu ya, sholatnya sudah sholat kolbu, sholat hati gitu ya. Sholat hati seperti apa? Seperti apa? Ya nanti belajar bareng-bareng sama saya. Karena sudah naik lagi di tingkatan ma'rifat gitu ya. Itu sholatnya sholat daim, sholat daimun, setiap sholat, setiap saat, setiap menit, setiap waktu kan gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran sudah dijelaskan gitu ya, di surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu wa ilahi min hablil warid, bahwa Tuhan tidak lebih jauh dari urat nadi, dan ini adalah ajarannya Syekh Siti Jenar gitu ya, yaitu manunggaling Gusti kelawan kawula ya, atau manunggaling kawula Gusti, menyatunya manusia dengan Tuhan ya gitu. Nah, kalau Tuhan tidak menyatu dengan manusia, manusia mati gitu. Jadi disinilah bahwa pengetahuan, pemahaman tentang spiritual. Kalau teman-teman belajar spiritual masih terikat oleh suku, oleh ras, oleh agama, terutama agama, teman-teman tidak akan mendapatkan hakikatnya dan marifatnya spiritual, fungsinya sebenarnya untuk apa, nggak akan dapat gitu. Padahal ketika orang mau berspiritual, semua jatah kehidupannya akan tanggung oleh semesta, mulai dari sandangnya, pangannya, papannya, kebutuhannya, uangnya, karirnya, itu semuanya ditanggung, dicukupi oleh sang semesta ya. Tapi teman-teman, kalau kita melihat di luar sana, banyak banget orang yang mengaku spiritual, tapi mereka masih beragama, tersuku, ras, dan lain-lain ya gitu. Bahkan masih menyuruh sholat syariat. Nah, sholat kan ada 4 tadi sudah saya jelaskan, ada sholat syariat, sholat wusta, sholat kolbu, dan sholat daim kan gitu. Bahkan sholat daim itu adalah skripsi saya. Dulu saya sebelum berspiritual itu sudah mengerjakan skripsi, yang dimana skripsi saya itu judulnya Kesempurnaan Hidup Sejati menurut Kitab Wedatama karangan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran IV. Di situ saya membahas tentang sholat daim, dan saya pakai 2 literasi buku, yaitu buku Wirid Hidayat Jati karangan Ronggo Warsito. Wirid Hidayat Jati itu tentang awal mula penciptaan manusia sampai manusia nggak ada itu, kehidupan setelah mati itu, dan Kitab Wedatama karangan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran IV. Di situ saya membahas sholat daim, teman-teman, sebelum saya bersyarat. Dan karena skrip saya seperti itu, akhirnya saya terjun menjadi seorang spiritualitas. Disitulah saya mulai mengenal mana syariat, mana torekot, mana hakikat, dan mana ma'rifat. Dan intinya teman-teman, ingat, spiritualitas itu tidak terikat oleh agama. Tapi kebanyakan orang-orang yang berspiritualitas itu pasti dihina-hina. Pasti kok. Pasti dihina-hina oleh orang-orang yang masih bersyariat. Ya hinanya apa? Ya sesat lah, ya kafir lah, ya murtad lah, dan lain-lain. Padahal itu juga sudah ada. Jadi teman-teman yang melaksanakan seperti itu, disesat-sesatkan, jangan sedih, jangan khawatir. Kita akan di backup oleh semesta, apanya, sandang, pangan, papan, dan lain-lain gitu. Nah, seperti itu. Ini sudah dijelaskan loh. Ini sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 62 kalau nggak salah. Innalladzina amanu walladzina hadu bla 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 bla, yang akhirnya wala khaufun alaihim walahum yahzanun, itu di situ diterangkan innalladzina amanu, ya sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, ya kan, orang Sobiin itu yang menyembah bulan, bintang, matahari, dan tetek bengeknya lain-lain. Di situ man amana billahi di situ. Jadi man utawi sapane wong, amana iman, bi kelawan lahi sesembahan. Di sini lahi itu sesembahan gitu ya. Siapa beriman dengan Tuhannya dan percaya pada hari akhir dan kelakuannya baik, tajri inda robbihim di situ. Di situ pahala di sisi Tuhannya. Di sini Robbi, teman-teman. Bukan menggunakan nama Allah. Ini Robbi gitu ya. Robbi. Berarti Tuhannya gitu loh. Nah, di sini ada kata-kata lagi, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Janganlah engkau takut dan sedih. Kenapa di ayat ini diselipi wala khaufun alaihim walahum yahzanun? Janganlah engkau takut dan bersedih. Karena orang-orang yang berspiritualitas itu selalu dihina-hina,
gitu loh. Selalu dihina-hina oleh orang yang masih beragama syariat gitu. Ini di garis bawah ya teman-teman, kita ngomongin syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Saya menunjukkan bahwa spiritualitas itu kalau mau benar-benar kita mendapatkan tesnya semesta, tesnya Tuhan, kita tahu rahasia hidup, rahasia semesta, ya spiritualitas itu pakai jalannya gitu loh. Dan di YouTube saya yang kemarin kan bahkan syariat, tarekat, hakikat, marifat ini kan masih dibagi masing-masing 4 gitu. 4 tingkatan gitu. Kalau syariat itu masih dibagi 4. Ada syariatul syariat, ada tareqatul syariat, ada hakikatul syariat, baru marifatul syariat kan gitu. Ketika sudah marifatul syariat baru naik kan. Baru naik kepada tingkatan apa? Tarekat. Jadi syariat, tarekat, hakikat, dan marifat ini masih dibagi 4 lagi gitu. Jadi kalau teman-teman mau berspiritualitas, ya itu berada di mulai tingkatan yang hakikatul hakikat gitu. Hakikatul hakikat sampai ke atas, sampai di tingkatan marifatul marifat. Karena ketika orang beragama masih di syariat, ya mereka hanya seremoni tekstual apa yang disampaikan gitu. Tetapi kalau beragama dengan cara hakikat dan marifat, dia sudah masuk pada tingkatan spiritualitas gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan seorang guru gitu ya, kalau mengikuti suatu pelatihan atau guru masih menyuruh sholat ya secara syariat, itu belum kualitas spiritualitas, itu masih syariatul syariat yang dimana masih banyak masalah dalam kehidupannya. Dan masalah itu akan selalu datang hadir, baik itu masalah finansial, masalah beban, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Selama teman-teman masih berspiritualitasnya masih tingkatan syariat, disitu tidak akan lepas dengan yang namanya masalah gitu. Tapi kalau kita sudah berspiritualitas, kita akan terbebas dari situ. Karena dengan kita spiritualitas, sandang, pangan, papan, serta uang kita dijamin oleh Sang Tuhan, oleh Sang Semesta. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada salah dari saya, dan jangan lupa teman-teman like ya, dan serta komentar gitu ya. Nah, mau judul apa nanti kita bahas seperti itu. Oke, jika ada salah mohon dimaafkan kepada hak milik Tuhan semalam. Saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bye bye.